Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Ermansa, MPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Dompu. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pra-observasi coaching supervisi akademik modul 2.3 dengan observer Ibu Ayu Trisnawati. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Bagaimana kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik sekali. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum Ibu Ayu melaksanakan kegiatan observasi. Mudah-mudahan Ibu Ayu dapat menumbuhkan sikap percaya diri, ya, sehingga dalam pelaksanaan observasi nanti kita dapat melaksanakan dengan sukses dan baik. Amin. Ya, baik Ibu Ayu ya. Saya ingin menanyakan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu Ayu laksanakan di kelas pada saat melaksanakan observasi. Ya, pelaksanaan observasi rencananya di tanggal 30 Juli tahun 2024, yang dimana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini itu adalah peserta didik mampu menguraikan pengaruh masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Ya, baik ya. Ya, terkait dengan pengaruh masuknya agama ya, di Nusantara ini. Baik. Nah, kira-kira ini pada saat Ibu nanti dalam sesi pelaksanaan observasi, area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan pada peserta didik itu kira-kira apa saja Bu Ayu? Ya, adapun area pengembangan pada peserta didik yang ingin dilakukan di sini, yang dimana peserta didik mampu melihat korelasi atau keterkaitan mengapa kehidupan kehidupan di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang beraneka ragam karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, yaitu masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara sampai dengan hari ini. Iya, baik. Berarti kita melihat keterhubungan ya, korelasi antara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha sampai dengan saat ini di Indonesia. Nah, baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya nanti kira-kira model pembelajaran yang ingin Ibu Ayu gunakan apa Bu? Iya, jadi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran sejarah, model yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning, ya. Berarti pembelajaran yang menemukan ya, siap. Menemukan, nanti Ibu Ayu mungkin memaparkan dalam bentuk audio atau video sehingga peserta didik mungkin nanti akan menemukan sendiri bagaimana perbedaan masuknya agama dan lain sebagainya dengan keterhubungannya tadi. Nah, selanjutnya ini Bu Ayu, kira-kira strategi apa yang Ibu Ayu gunakan nantinya dalam pelaksanaan kegiatan observasi kita ini? Ya, adapun strategi yang akan digunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana ditekankan pada diferensiasi proses. Ya, pada kegiatan pembelajaran di kelas, di mana saya akan membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok, yang dimana di dalam kelompok nanti mereka akan berdiskusi untuk melihat perubahan di dalam bidang-bidang kehidupan, baik itu pada zaman praaksara, kemudian pada zaman Hindu-Buddha, kemudian pada zaman Islam, dan juga pada kehidupan saat ini. Baik, selanjutnya untuk melihat suatu kinerja peserta didik tadi dalam capaian tadi terhadap hasil diskusi, kira-kira penilaian yang Ibu gunakan itu apa itu Bu? Ya, jadi ada penilaian formatif yang nanti yang akan saya gunakan itu adalah penilaian untuk diskusi dan juga penilaian untuk presentasi. Nah, untuk penilaian sumatif lingkup materinya itu adalah pada saat pelaksanaan ulangan harian, yang dimana di akhir materi pembelajaran untuk tujuan pembelajaran untuk menguraikan perubahan
di dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Nusantara itu. Baik. Nah, ini cukup kompleks sekali ya penilaian yang Ibu Ayu gunakan. Kira-kira nanti sasaran kita ini di kelas berapa ini? Sasarannya nanti kita untuk observasinya. Ya, nanti ada di kelas 10 busana. 10 busana 2. Ya, busana 2. Oke, baik. Ibu Ayu, ya tiba saatnya nanti kita akan melaksanakan supervisi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti tidak ada arah melintang. Ibu Ayu nantinya mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Amin ya. Amin. 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 Ya, baik. Demikian pelaksanaan praobservasi saya sebagai pelaksanaan aksi nyata modul 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba tolong diperhatikan dulu samping kiri kanan kita, tempat duduk kita, teman-teman kita, semua sudah rapi? Sudah. Berarti sudah siap untuk memulai pelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin doa bersama di depan? Iya, silakan Muhammad Rozi. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa bersama kita di pagi ini sebelum mulai pelajaran. Nah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Nanti tolong angkat tangan ya. Ainun Jariah hadir. Al-Makfiro Putri Ningrum hadir, Bu. Pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik mampu menguraikan pengaruh masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Nah, ini masih ada keterkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh bangsa India ke Kepulauan Nusantara berarti merubah tatanan di dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Nusantara pada saat itu. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita berikutnya yaitu kita diminta untuk dapat menguraikan bagaimana pengaruh masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Nah, coba diperhatikan. Ya, kita sudah bergabung dengan anggota kita. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya, di mana di dalam LKPD ini itu untuk mencatat hasil diskusi kelompok kita, yang dimana hasil diskusi ini untuk mengisi kolom-kolom yang ada pada matrikulasi ini, yang nantinya dijadikan sebagai bahan presentasi kelompok kita. Nah, Ibu akan membagikan satu persatu pada setiap kelompok. Kita sudah selesai berdiskusi. Sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadiran
kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami diskusikan beberapa menit sebelumnya. Sebelum itu, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ima Segunisa sebagai moderator. Samping saya Mesyen Sani Umairo sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Farozikin sebagai pemateri 2. Saya Elsa Andriani sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memulai mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh penyaji 1, Mesyen Sani Umairo. Dipersilakan. Saya pemateri 1 ingin membacakan sistem kepercayaan pada masa praksara dan masa Hindu-Buddha. Pada masa praksara, sistem kepercayaannya menganut kepercayaan dinamisme, animisme, dan totanisme. Sedangkan pada masa Hindu-Buddha menganut agama dan kepercayaan Hindu-Buddha yang dipraktekkan secara bersamaan dengan animisme dan dinamisme. Kemudian pada masa sekarang akan dibacakan oleh pemateri. Sistem kepercayaan pada masa sekarang itu ada 6 agama yang sudah diakui, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu, dan dijamin haknya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami presentasikan. Mari kita sama-sama menutup presentasi ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari memberikan aplaus yang meriah. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tadi, yang dimana kita sudah melakukan diskusi dan juga presentasi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak materi yang sudah kita pelajari tadi? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Iya, silakan. Iya, silakan Suratun. Dapat kita simpulkan dari hasil pelajaran kita tadi bahwa banyak sekali perubahan yang dibawa masuk oleh para orang Hindu-Buddha di Nusantara. Salah satunya karena kita adalah seorang siswa yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi saya akan sedikit menjelaskan soal pengaruh praaksara bahasa dan sastra, yaitu yang dimana pada masa praaksara mereka hanya menggunakan menulis dengan kartu saja. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali karya-karya yang dihasilkan dari berbagai macam Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ermansa MPD CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Dompu, asal sekolah SMK Negeri 1 Dompu. Pada kali ini kita masuki pada sesi pasca observasi dengan observer Ibu Ayu Trisnawati mata pelajaran sejarah. Baik, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Iwan. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik, saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan dari proses pasca observasi ini adalah bagaimana
kita mengevaluasi ya proses pembelajaran yang tengah dan sudah dilaksanakan oleh Ibu kemarin. Baik, mengawali pelaksanaan pasca observasi ini, saya ingin ada beberapa pertanyaan kepada Ibu Ayu. Nah, bagaimana ini Ibu Ayu, perasaan dari Ibu Ayu setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Perasaan yang saya rasakan pada saat itu di awal pertemuan, di awal pembelajaran, saya merasa sangat gugup sekali karena disaksikan langsung oleh Pak Iwan sebagai observer, tetapi lambat laun sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, alhamdulillah. Ya awalnya nervous ya, Iya. tapi karena akhirnya nanti juga terbiasa dengan sendirinya ya. Iya. Iya. Baik Ibu Ayu, berikutnya di pertanyaan kedua nih. Dari segi pembelajaran kemarin, tentunya kita pahami bahwa ada area pengembangan kompetensi ya yang dikembangkan oleh Ibu. Kira-kira sejauh mana itu Ibu kembangkan kemarin? Ya, pada pertemuan kemarin area pengembangannya itu dititik beratkan pada pengembangan kompetensi di bidang pengetahuan. Iya. Kemudian ada kompetensi di bidang keterampilan dan juga sikap yang ingin dikembangkan pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada kemarin. Ya berarti ada 3 ya, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini tiga area pengembangan. Kira-kira langkah atau model ya pada saat serta media apa saja yang Ibu gunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran? Iya, media yang saya gunakan pada saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin itu saya di awal menampilkan slide, saya menampilkan slide yang berisi tentang tujuan pembelajaran. Kemudian ada 2 slide lagi, yaitu menampilkan gambar ya untuk merangsang rasa ingin tahu dan juga merangsang peserta didik itu untuk berpikir kritis ya bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat di Kepulauan Nusantara dan bagaimana korelasinya hubungan antara bangsa India yang membawa masuk pengaruh Hindu-Buddha ini ke Kepulauan Nusantara dengan perwujudan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara itu sendiri, dan peserta didik nantinya dapat melihat bagaimana perbedaannya karena sudah dipengaruhi adanya alkulturasi kebudayaan tersebut. Iya, baik, ini ada beberapa area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu ya tadi, sehingga nantinya ini punya relevansi ya antara akulturasi budaya yang dimasuk melalui budaya India ke Indonesia. Nah, berikutnya ini Bu Ayu ya. Kira-kira dalam pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, kira-kira ada hambatan nggak yang Ibu rasakan atau hal-hal yang mungkin ya masih berkecamuk di pikiran Ibu terkait dengan proses pembelajaran? Ada satu hal yang masih menjadi concern perhatian saya, di mana masih terdapat ya beberapa peserta didik itu tidak aktif di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu di diskusi kelompok yang dilakukan maupun pada saat kegiatan presentasi. Padahal di awal anggota kelompok itu sudah membuat kesepakatan terkait dengan perannya masing-masing di dalam kelompoknya. Tadi kira-kira ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bunda ya. Nah, kira-kira kalau dipresentasikan terhadap keberhasilan tadi, kira-kira sudah berapa persen itu Bu Ayu? Kalau secara keseluruhan berbicara keberhasilan,
bisa dianggap berhasil. Karena kalau saya melihat tadi tingkat keaktifan, tingkat keaktifan dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 itu sekitar masih ada 7 orang yang kurang aktif di dalam kelompoknya. Nah ini tadi memang ada beberapa orang ya terhadap hasil penyampaian dari yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan terhadap memunculkan motivasi atau partisipasi dari siswa yang 7 orang tadi, Bu Ayu? Ya, mungkin saya akan kembali mengecek hasil asesmen diagnostiknya, terutama asesmen diagnostik non kognitif, yang dimana nanti akan saya bisa melihat kembali bagaimana kesiapannya mereka belajar, kemudian kemampuan dan kemauan belajarnya mereka, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang tepat dan juga dalam mendampingi peserta didik yang menurut saya belum terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dilakukan asesmen ya, ya termasuk hasilnya asesmen diagnostik ya. Nah dari yang disampaikan tadi, kira-kira rencana atau solusi ya konkret dalam proses perbaikan itu seperti apa nih Bu? Dilanjutkan dengan realisasi dalam waktu dekat. Ya, yang saya lakukan itu yang pertama, saya akan memodifikasi modul ajar. Modifikasi modul ajar ya. Modifikasi modul ajar yang dimana modul ajar ini saya buat tentunya sudah memasukkan unsur platform digitalnya sehingga menarik minat belajar dari peserta didik. Kemudian saya juga akan membentuk suatu kelompok nantinya itu yang dimana kelompok yang menyenangkan sehingga dengan sendirinya muncul motivasi dan keikutsertaan partisipasi dari peserta didik tersebut. Ya baik, di sini ada saya catat ya, yaitu modulnya nanti akan dimodifikasi. Yang kedua adalah dibentuk kelompok-kelompok yang bisa melaksanakan proses pembelajaran itu secara menyenangkan. Baik, Ibu Ayu ya, tiba saatnya kita di akhir sesi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan baik pada pelaksanaan observasi maupun pasca observasi ini kita sudah melalui dengan luar biasa. Terima kasih atas keluangan waktu Ibu. Dan mudah-mudahan proses ini akan menjadi pembelajaran buat kita untuk pengembangan proses pembelajaran dan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.